Kedamaianmu hancur bukan karena hidupmu berat, tapi karena terlalu banyak suara yang kamu dengarkan. Kamu mulai mempertanyakan diri sendiri hanya karena komentar orang. Kamu mulai ragu dengan langkahmu hanya karena tatapan yang tak kamu minta. Dan tanpa sadar, kamu membiarkan orang lain duduk di kursi kemudi batinmu. Selamat datang di Nafas Baru, tempat kita menenangkan kepala yang bising dan hati yang nyaris padam. Di sini kita belajar satu hal sederhana, bahwa tak ada yang lebih mahal dari ketenangan jiwa. Dan hanya orang bodoh yang rela menukarnya demi validasi dunia. Bab 1, saat damai mulai retak. Kedamaian itu bukan hilang. Kita sendiri yang menyerahkannya sedikit demi sedikit. Kita mulai dari hal kecil, menyesuaikan diri agar disukai, menahan kata agar tak dianggap aneh, tersenyum agar dianggap baik. Lalu tanpa sadar, setiap kali kita mengorbankan keaslian diri, ada bagian kecil dari kedamaian yang ikut mati. Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin berbicara, tapi sedikit yang benar-benar mendengar. Zaman di mana nilai diri diukur dari like, bukan dari hati yang tenang. Dan di tengah kebisingan itu, kita jadi mudah goyah, seolah opini orang lain lebih sahih daripada suara hati sendiri. Tapi coba berhenti sejenak. Tanyakan ini pada dirimu. Apakah orang yang kau biarkan merusak ketenanganmu akan ikut menanggung bebanmu ketika kamu jatuh? Tidak, mereka hanya menonton. Kadang bertepuk tangan, kadang hilang. Kedamaianmu adalah rumah terakhir yang kamu punya. Kalau kamu biarkan orang lain mengacak-acaknya, kemana lagi kamu akan pulang? Bab 2, dalam stoikologi, damai itu pilihan bukan hadiah. Filsuf stoik kuno Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal di luar diri yang mengganggu manusia, melainkan cara mereka memandang hal-hal itu. Kata-kata itu seolah ditulis untuk zaman ini. Kita hidup dalam dunia yang sama, tapi cara kita menanggapinya yang berbeda. Satu kejadian bisa membuat seseorang tenang, tapi membuat orang lain hancur, karena keduanya memiliki lensa batin yang berbeda. Stoikologi mengajarkan satu prinsip inti. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa mengendalikan dirimu. Ketika kamu kehilangan kontrol terhadap emosi, kamu sedang menyerahkan hidupmu ke tangan orang lain. Dan bukankah itu yang kita lakukan setiap hari? Kita marah karena orang lain menjelekkan kita. Kita sedih karena orang lain tak menghargai kita. Kita gelisah karena takut tak diterima. Kita lupa bahwa kedamaian bukan datang dari seberapa baik dunia memperlakukanmu, tapi dari seberapa kuat kamu memilih untuk tetap tenang meski dunia berisik. Bab 3, dalam Islam damai itu tanda kedalaman iman. Rasulullah pernah bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kekuatan di sini bukan soal otot, tapi keteguhan jiwa. Orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Dalam filsafat Islam, kedamaian bukan sekadar perasaan, ia adalah tanda kedewasaan iman. Allah menyebutnya nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang sudah tak terguncang oleh omongan, tak terbakar oleh hinaan, dan tak terombang-ambing oleh ketidakpastian dunia. Artinya kedamaian sejati hanya lahir dari kesadaran bahwa tak ada yang bisa benar-benar menyentuhmu tanpa izin dari Allah. Kamu boleh dicaci, tapi hatimu tetap bisa berzikir. Kamu boleh ditolak, tapi jiwamu tetap bisa merasa cukup. Kamu boleh dihakimi, tapi hatimu tetap damai, karena kamu tahu siapa yang menilai dengan adil. Itulah tauhid dalam bentuk rasa, keyakinan bahwa yang mengatur bukan manusia, tapi Tuhan yang Maha Kuasa atas takdirmu. Bab 4, ketika suara luar lebih keras dari suara dalam. Masalah kita bukan terlalu banyak orang yang berbicara, tapi terlalu sedikit waktu untuk diam. Kita terlalu cepat membela diri, terlalu mudah tersinggung, terlalu reaktif pada pendapat orang lain, padahal reaksi adalah tanda kehilangan kendali. Dalam stoikologi, setiap emosi adalah sinyal, bukan perintah. Ketika seseorang menyakitimu, kamu punya dua pilihan. 1. Membalas dengan amarah dan kehilangan kendali. 2. Mengambil jarak dan memilih ketenangan. Pilihan pertama memuaskan ego. Pilihan kedua menumbuhkan jiwa. Islam mengajarkan hal serupa. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, maka musuhmu akan menjadi teman yang setia. Surat Fussilat 34. Ayat ini bukan tentang melemah, tapi tentang menguat. Karena hanya orang yang damai di dalam dirinya yang mampu menenangkan badai di luar dirinya. Bab 5. Mengenal batas diri antara sabar dan bodoh. Jangan salah paham, menjaga kedamaian bukan berarti membiarkan orang lain terus menyakitimu. Bukan pula berarti memaafkan tanpa batas sampai kehilangan harga diri. Kedamaian sejati tidak tumbuh di tanah yang diinjak-injak, tapi di hati yang tahu kapan harus mundur. Stoikologi menyebutnya the art of detachment.
Seni melepaskan hal yang tak bisa kamu kontrol. Islam menyebutnya hilm. Kebijaksanaan menahan diri bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa marah tidak akan memperbaiki apapun. Tuhan tidak memintamu menjadi malaikat yang tak terluka. Dia hanya ingin kamu cukup bijak untuk tidak membiarkan luka mengubah jiwamu jadi pahit. Bab 6. Ketika kamu mulai menguasai diri, damai itu bukan datang tiba-tiba. Ia muncul setelah berulang kali kamu gagal marah, tapi memilih diam. Setelah kamu ingin membalas, tapi akhirnya berdoa. Setelah kamu ingin pergi, tapi memilih memaafkan untuk dirimu sendiri. Di titik itu kamu tidak lagi mencari pembenaran. Kamu mencari keseimbangan. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang harus paham dirimu, karena tidak semua orang bisa hidup setenangmu. Dalam Islam ini disebut ihsan. Berbuat baik bukan karena orang lain pantas, tapi karena kamu ingin hatimu bersih. Dalam stoikologi ini disebut virtue, kebajikan yang dilakukan tanpa pamrih. Keduanya sama-sama menuntunmu ke arah kedamaian sejati. Ketika kamu berhenti ingin menang dan mulai ingin tenang. Bab 7. Kehidupan sebagai latihan batin. Hidup ini bukan tentang menghindari gangguan, tapi tentang belajar tetap damai di tengahnya. Setiap orang yang menyakitimu adalah cermin, menunjukkan bagian dalam dirimu yang belum sembuh. Setiap hinaan adalah ujian, menguji seberapa dalam keyakinanmu. Setiap kegagalan adalah guru, mengajarkan kesabaran yang tak bisa kamu beli. Marcus Aurelius, Kaisar Stoik, menulis, "The tranquility that comes when you stop caring what they say, or think or do." Sedangkan Al-Quran menyebut, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dua dunia, dua bahasa, tapi satu makna. Kedamaian bukan di luar dirimu. Ia selalu ada di dalam kita, menunggu untuk ditemukan kembali. Bab 8. Saat damai menjadi kekuatan. Orang yang damai bukan berarti tidak tersakiti. Ia hanya tahu bagaimana tidak menjadikan luka sebagai identitas. Orang yang damai bukan berarti tidak marah. Ia hanya tahu kapan amarah harus diubah jadi doa. Orang yang damai bukan berarti tidak takut. Ia hanya tahu bahwa keyakinan lebih besar dari rasa cemas. Di titik ini kamu bukan lagi korban dari dunia luar. Kamu menjadi saksi, menyaksikan segala hal datang dan pergi, tanpa kehilangan dirimu di dalamnya. Dan itulah kekuatan sejati yang tidak bisa dibeli oleh uang, jabatan, atau validasi. Bab 9. Saatnya pulang ke diri sendiri. Maka hari ini sebelum kamu tidur, tutup mata, tarik napas perlahan dan tanyakan, siapa yang sebenarnya memegang kendali atas hatiku hari ini? Apakah aku sendiri, atau orang lain yang bahkan tak mengerti diriku? Jika jawabannya adalah orang lain, maka saatnya kamu pulang. Pulang ke dirimu sendiri, pulang ke Tuhan, karena di sanalah letak damai yang tak bisa diambil siapapun. Hidup ini terlalu singkat untuk membiarkan orang lain menentukan kapan kamu bahagia, kapan kamu marah, dan kapan kamu merasa cukup. Kendalikan dirimu, dan kamu akan menemukan Tuhan di setiap ketenangan. Kalau makna ini menyentuhmu, klik tombol like dong, dan bagikan ke seseorang yang sedang kehilangan arah, dan tuliskan di komentar hal apa yang paling sering merusak kedamaianmu, dan bagaimana kamu akan menjaganya mulai hari ini. Karena mungkin dari kisahmu seseorang di luar sana akan menemukan nafas barunya.